Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada part yang ke-13 ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Ulumul Quran, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang akhiru ma nazala minal Quran, ayat terakhir yang diturunkan daripada Al-Quran. Sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, kami ingin memohon maaf kepada semuanya terhadap keterlambatan ya upload videonya, karena kami juga ada ujian tanggal 16 ini, jadi persiapan ujian, murojaah pelajaran juga dengan kesibukan yang lain sehingga kita nggak sempat update gitu. Oke, di sini kita mulai dengan pertanyaan, hal waradal hadisul marfu an akhiri ma nazala minal Quran? Apakah terdapat hadis marfu yang menjelaskan tentang yang terakhir diturunkan daripada Al-Quran? Jawabannya la, tidak. Lam yaridil hadisul marfu anha, tidak ada hadis marfu daripadanya. Lakin hunaka ahadis mauqufah an ba'dis sahabah radhiyallahu anhum. Akan tetapi ada beberapa hadis yang mauquf bersumber dari para sahabat. Jadi apakah Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan ya yang disebut dengan hadis marfu, berarti hadis yang disandarkan kepada Nabi gitu ya. Apakah Nabi pernah menjelaskan mana yang terakhir turun daripada Al-Quran? Jawabannya adalah tidak ada. Nabi tidak pernah menjelaskan mana yang terakhir turun daripada Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa hadis yang bersumber daripada sahabat yang disebut dengan hadis yang mauquf yang menjelaskan tentangnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ma hiya akhiru ma nazala minal Quran alal itlaq? Yang manakah yang terakhir kali, ayat manakah yang terakhir kali diturunkan daripada Al-Quran secara mutlak? Jawabannya fiha sab'atu aqwal, ada 7 pendapat. Yang pertama, qauluhu ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya mana? Dalla alaihi al-hadits allazi akhrajahu an-Nasa'i an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhum. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan ayatul riba. Yang pertama kali turun adalah ayatul riba. Ini hadisnya mengatakan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini dalilnya adalah dal alaihi al-hadits allazi akhrajahu al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu yang ketiga ayatul dain, yang mengatakan ini yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dalilnya mana? Dalla alaihi al-hadits allazi rawahu Abu Ubaid an Ibnu Syihab. Inna akhira ma nazala ayatul riba wa ayatud dain. Ini juga sekaligus contoh atau dalil untuk yang nomor 2 ya. Dan yang keempat, qauluhu ta'ala fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa, dalam surah Ali Imran. Dalla alaihi al-hadits alladzi rawahu Ibnu Mardawayh an Ummi Salamah qalat akhiru ayatin nuzilat fastajaba lahum ila akhiril ayah. Yang kelima, qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahum 'adzaban 'azima. Dalilnya mana? Akhrajahu al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala nuzilat hadhihi al-ayah wa may yaqtul ila akhir al-ayah fi akhiri ma nuzila wa ma nasakhaha syai'un. Ini dalilnya. Yang keenam, ayatul kalalah, atau ini adalah penutup dari surah An-Nisa yang mengatakan yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Yang dalilnya mana? Fil hadits alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim anil Barra' ibn Azib qala inna akhira ayatin nuzilat fi qawlihi ta'ala yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Yang ketujuh, akhiru ayatin min surati Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini yang turun beserta ayat setelahnya. Ini kan yang
satu sebelum terakhir ya. Nah, ini 7 pendapat ya. Saya tuliskan di sini saja secara singkat. Yang pertama adalah wataku yauman. Yang kedua adalah ayatul riba. Yang ketiga adalah ayatul dain. Yang keempat adalah fastajaba lahum. Nah, bentar. Fastajaba lahum ila akhir ayat. Yang kelima adalah wa mayaqtul. Yang keenam ayatul kalalah. Yang ketujuh adalah laqad ja'akum. Ini adalah 7 riwayat yang menjelaskan ayat terakhir diturunkan. Mana yang rojih kita akan tentukan nanti dari yang 7 ini mana yang rojih ya. Di sini di pertanyaan dikatakan mahya aqwalur rojih min hadhihi sab'ah. Yang mana kaul yang rojih daripada yang 7 pendapat ini? Mana yang rojih mengenai yang terakhir kali diturunkan daripada Al-Qur'an? Jawabannya warajih bin nisbat ila darajatil hadis. Yang rojih dinisbatkan kepada derajat hadisnya huwa ayatul kalalah, ialah ayat kalalah. Jadi kenapa ayatul kalalah yang rojih? Oke, maaf tadi kita pause sebentar ya. Kenapa kita mengatakan bahwa ayatul kalalah yang paling rojih? Ini yang urutan nomor 1 ya. Kenapa? Karena dia ini berdasarkan riwayat hadisnya dia yang paling tinggi gitu, derajat sahihnya. Kenapa dia paling sahih? Karena dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya mana yang nomor 2? Yang nomor 2 adalah ayatul riba. Kenapa ini nomor 2? Karena ini dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja. Kemudian mana yang ketiga? Sumayalihi qauluhu ta'ala wa mayaqtul. Nah, ini yang ketiga. Ini derajat sahih, derajat yang rojih berdasarkan urutan yang rojih berdasarkan derajat hadisnya gitu ya. Urutan yang rojih berdasarkan derajat hadisnya. Mana yang paling sahih di antara yang 7 ini berdasarkan derajat hadisnya? Yang paling sahih adalah yang nomor 6, ayatul kalalah ini nomor 1. Kemudian yang kedua, kenapa dia nomor 1? Karena dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian mana yang nomor 2? Nomor 2 adalah ayatul riba. Nomor 3 yang mana? Nomor 3 adalah wa may yaqtul mu'minan. Ini berdasarkan yang paling rajih berdasarkan derajat hadisnya. Mana yang paling sahih daripada 7 ini? Nah, oke. Selanjutnya kita di sini akan mengetahui tariqatul imam, kaifiyah atau gitu ya, tariqah al-Imam As-Suyuti fil jam'i bainal aqwal. Bagaimana cara Imam Suyuti menanggapi 7 kaul ini? Ini saya hapus dulu ya. Bagaimana cara Imam Suyuti mengumpulkan antara 7 kaul ini? Ada 4 di sini. Yang pertama, anna ayata wattaqu yauman wa ayah ar-riba wa ayatu ad-dain nuzilat fi qissatin wahidah. Bahwa ayat wattaqu yauman ya yang nomor 1 ini, kemudian wa ayatul riba dan ayatul riba yang nomor 2, wa ayatul dain dan ayatul dain yang nomor 3 ini nuzilat fi qissatin wahidah, diturunkan pada satu kisah. Maksudnya mereka 3 ini diturunkan dalam waktu yang bersamaan ya, diturunkan bersamaan yang 3 ini. Wa hadhihi salasah ya rajih indahu, dan inilah yang rajih menurut Imam As-Suyuti fi akhiri ma nazala minal Qur'an, pada yang terakhir kali diturunkan daripada Al-Qur'an. Minal Al-Qur'an itlaq wa indana ya, wa hadhihi salasah ya rajih indahu wa indana. Jadi ini yang rajih menurut kita dan di muqarrar ya. Ini yang rajih. Jadi ketika misalkan ditanya nanti ada di pertanyaan mengatakan sebutkan kaul ulama di dalam yang terakhir kali diturunkan daripada Al-Qur'an, maka sebutkan yang 7 ini. Kemudian mana yang rajih menurut kita? Ya, menurut kita berarti sebutkan yang 3 ini. Yang rajih adalah ayat wattaqu yauman, ayatul riba dan ayatul dain. Kenapa 3? Karena 3-tiganya diturunkan dalam waktu yang sama atau berbarengan. Nah, gitu. Ini cara Imam Suyuti yang pertama. Yang kedua, qauluhu ta'ala fastajaba lahum rabbuhum laisa akhir ma nazala 'alal itlaq walakin akhiru ma nuzila fi maudu' muamalatun nisa. Ini
Dia bukan yang terakhir kali diturunkan secara mutlak, akan tetapi ini adalah ayat terakhir pada bab muamalatun nisa. Nah, pada bab muamalatun nisa. Dalam bab muamalatun nisa memang ayat inilah yang terakhir gitu ya. Dalam bab muamalatun nisa memang ayat inilah yang terakhir. Nah, bukan secara mutlak ya. Kemudian yang kelima ini wa mayaktul ini, dia ini memang yang terakhir dia. Tetapi bukan yang terakhir secara mutlak. Di sini dikatakan yang nomor 3, qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan laisa akhiru ma nazala 'alal itlaq wa innama hiya akhiru ma nazala fi babi jarimatil qatl. Jadi kalau yang ini pada bab atau pada maudhu jarimah al-qatl. Nah, jarimatul qatl. Memang ayat wataku wa may yaqtul mu'minan ini adalah yang terakhir, tapi bukan secara mutlak yang terakhir. Akan tapi dia yang terakhir pada bab jarimatul qatl atau hukuman bagi pembunuhan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang keenam ayatul kalalah. Nah, ayatul kalalah ini nuzilat fil miras ya, nuzilat fil miras. Ini memang yang terakhir, tapi terakhir dalam bab apa? Dalam bab al-miras atau warisan. Sedangkan yang kita inginkan adalah yang terakhir secara mutlak, tanpa terkait pada maudhu tertentu ya. Maka yang kita pilih adalah yang 3 ini yang merupakan rajih menurut kita. Nah, seperti itu. Sedangkan yang sisanya itu tidak rajih. Kenapa? Karena mereka itu muqayyad dengan judul-judul tertentu. Sedangkan yang terakhir ini dikatakan amal akhir ay asur at-taubah laqad ja'akum ila akhiriha fala yaqulu Suyuti anha. Maka Imam Suyuti tidak mengomentari yang nomor 4 ini. Jadi Imam Suyuti hanya mengomentari yang nomor 1 2 3 4 5 6 ini ya. Dikomentari oleh beliau dengan beliau mengatakan bahwa 3 ayat yang pertama ini diturunkan bersamaan, dan itu yang rajih menurut beliau, dan itu yang kita ambil juga oleh kita, itu yang rajih menurut kita. Kemudian yang nomor 4 yaitu fastajabalahum, ini adalah pada bab maudhu muamalatun nisa. Kemudian yang kelima wa mayaqtul mu'minan, ini adalah yang terakhir tapi pada bab jarimatul qatl atau sanksi terhadap pembunuhan. Yang keenam ayatul kalalah, itu diturunkan pada miras atau warisan. Kemudian yang terakhir yaitu yang mengatakan laqad ja'akum, ini Imam Suyuti tidak mengomentarinya karena ini adalah qaul yang dhaif ya. Biasanya qaul yang dhaif itu karena terlalu dhaifnya dia enggak disebutkan sebagai suatu ikhtilaf. Nah, tapi kita di sini bisa mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir binisbati lisurah. Binisbati lisurah. Ini yang terakhir diturunkan binisbati lisurah. Nah, begitu. Jadi mana yang rajih menurut kita? Ingat, yang rajih adalah yang 3 tersebut, wataqu yauman, kemudian ayatul riba dan ayatul dain. Kemudian selanjutnya kaifiyah atau thariqah al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fil jam'i bainal aqwal. Bagaimana thariqah atau kaifiyah Imam Ibnu Hajar dalam mengumpulkan semua kaul-kaul yang 7 itu? Di sini ada 3 ya cara beliau. Yang pertama, cara beliau adalah beliau mengatakan inna ayata wattaqu yauman, sesungguhnya ayat wattaqu yauman muta'alliqah bi ayatur riba, berkaitan dengan ayatur riba, bal hiya khitamu ayatir riba. Maka itu merupakan penutup daripada ayatur riba. Kata beliau, ini seolah ingin mengatakan bahwa ayatu wattaqu yauman itu turunnya sama dengan ayatu riba gitu ya. Maaf. Beliau ingin mengatakan bahwa ayat wattaqu yauman ini turunnya berbarengan dengan ayatul riba. Nah, kayak gitu. Yang kedua, ayat wattaqu yauman wa ayatul kalalah nuzila tamaan. Ini diturunkan bersamaan. Yang ketiga, ayat wattaqu yauman muqayyadah bir riba wa ayatul kalalah muqayyadah bil miras, kata beliau. Lakin sahih ayat wattaqu yauman laisa muqayyadah bir riba. Tapi yang sahih adalah ayat wattaqu yauman tidak berkaitan dengan hanya maudhu tentang riba, ya nggak sih? Karena kan di dalam ayat wattaqu yauman itu tidak ada sama sekali yang menjelaskan tentang riba, ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan riba pada ayat yang mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu sama sekali tidak ada kaitan atau hubungannya dengan riba. Nah, itu tidak ada kaitannya sama sekali. Dan ini adalah sebagai maklumat tambahan ya. Yang perlu untuk ingat adalah 2 yang tadi, 7 yang akwal, kemudian cara Imam Suyuti mengumpulkannya dan mana yang rajih menurut Imam Suyuti, dan itulah yang kita ikuti ya. Sedangkan pendapat daripada Imam Ibnu Hajar ini hanya sebagai tambahan. Begitu pula yang setelahnya yang mengatakan qaulul Imam Muhammad Abu Syuhbah fi akhir ma nazala minal Qur'an inna akhir ma nazala minal Qur'an, kata Imam Abu Syuhbah, Muhammad Abu Syuhbah,
ayat wattaqu yauman. Beliau mengatakan yang terakhir kali diturunkan daripada Al-Qur'an adalah ayat wattaqu yauman, kata Imam Muhammad Abu Syuhbah. Ini pendapat beliau sendiri ya, pendapat beliau pribadi. Apa alasannya? Ada 3. Yang pertama, hadhil ayat ini fiha tadzkir linnas, merupakan di dalamnya ada peringatan bagi manusia bil audah, untuk kembali, warujuk ilallahi wa hadhihi ansabil khitam. Jadi di dalam ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu ada kandungan yang mengisyaratkan kita akan kembali kepada Allah ya. Ada makna yang terkandung di dalamnya adalah menjelaskan kita akan kembali kepada Allah, dan itu lebih cocok dijadikan sebagai penutup ya. Kata beliau yang pertama dalilnya, berarti dalilnya akliyah ya. Yang kedua, hadhil ayah waradat anha katsirun min riwayat allati yubayyin annaha akhir ayah nuzilat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau ingin mengatakan bahwa ayat wattaqu yauman ini didukung oleh banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang bahwa dialah yang terakhir kali diturunkan gitu. Jadi ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang ayat wattaqu yauman lah yang terakhir kali diturunkan daripada Al-Qur'an. Yang ketiga, dhafara hadzal qaul ini didukung atau terkandung di dalamnya bitahdidi zamani hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma nuzilat hadhil ayah ilaiha. Jadi pendapat ini atau ayat wattaqu yauman ini didukung oleh bahwa ada beberapa riwayat yang menjelaskan Nabi itu hidup beberapa hari setelah ayat ini diturunkan gitu. Nah, nanti seperti di sini, coba perhatikan yang di garis bawahi. Muddatu hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli ayati wattaqu yauman. Masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat wattaqu yauman, ada yang mengatakan yang pertama tis'atu layalin, 9 malam, yang kedua sab'atu ayam, yang ketiga salasuna sa'ah, yang keempat wahid wa ishrina yauman, yang kelima wahid wa thamanina atau wahid wa thamanuna yauman ya, maaf. Nah, ini ada 5 pendapat yang menjelaskan bahwa berapa umur Nabi setelah ayat ini diturunkan gitu. Jadi ini yang memperkuat, kata beliau, yang memperkuat bahwa inilah yang terakhir. Kenapa? Karena di ayat wattaqu yauman itu didukung oleh adanya seperti penjelasan bahwa Nabi hidup beberapa hari setelah ayat itu diturunkan. Nah, begitu. Ini kata Imam Muhammad Abu Syuhbah. Akan tetapi ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Kita bisa merot atau membantah pendapat tersebut dengan 2. Aradu ala qaulil Imam Muhammad Abu Syuhbah. Yang pertama, na'am warada katsirun min riwayat anha. Memang banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentangnya, bahwa ayat wattaqu yauman lah yang paling banyak yang menjadi yang terakhir kali diturunkan gitu. Banyak riwayatnya. Akan tetapi lakin la yubalil imam, tapi tidak peduli Imam Muhammad Abu Syuhbah bidarajati riwayat, dengan derajat riwayatnya. Huwa sahih, apakah itu sahih, au hasan atau hasan, au dhaif atau dhaif. Nah, itu cara yang pertama. Walaupun riwayatnya banyak, akan tetapi Imam Muhammad Abu Syuhbah tidak peduli terhadap kedhaifan atau kesahihannya gitu. Jadi kayak emang banyak, tapi mungkin banyak yang dhaif gitu ya, enggak semuanya sahih. Maka kita enggak bisa ambil itu sebagai dalil atau acuan hukum. Yang kedua, na'am hunakal qaul bi tahdidi zamani hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha 'alaiha, walakin la yahtamul imam ilal jam'i wat tarjih baina tilkal aqwal. Yang kedua, cara ngorotnya adalah atau cara membantah pendapat beliau, pendapat Imam Muhammad Abu Syuhbah adalah dengan kita mengatakan iya, memang benar banyak riwayat yang menjelaskan umur Nabi setelah ayat itu diturunkan, akan tetapi Imam Muhammad Abu Syuhbah tidak mentarjih daripada kaul-kaul tersebut. Nah, itu kekurangan daripada pendapat beliau, yaitu adalah cara kita mengorotnya ya. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang rajih adalah pendapat Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, yaitu yang terakhir kali diturunkan dari Al-Qur'an adalah 3 ayat tersebut, ayatul riba, ayat wattaqu yauman, ayatul riba, dan ayatul dain. Nah, gitu. Kemudian di sini ada yang menarik ya, yang mengatakan amal qaul, adapun pendapat alladzi za'ama, yang menyangka ya, yang mengira anna akhir ayatin, yang mengklaim bahwa yang terakhir kali diturunkan daripada ayat adalah fi suratul Maidah, yang mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini juga kita sering dengar di Indonesia ya. Dulu pas saya belajar juga di Madrasah Aliyah, ketika dijelaskan akhiru ma nazal adalah al yauma akmaltu lakum, akan tetapi di qaul yang tadi 7 kita baca itu enggak ada. Nah, ternyata faktanya seperti ini. Fa hadza qaulun batil. Ini qaul yang tidak benar sama sekali.
Limadha? Kenapa? Bisalah siti asbab, dengan 3 sebab. Yang pertama, hadhihi riwayat laisat marwiyah an ayyi sahabah aw tabi'in ay ma qalaha ahadun minas salaf wa inna ma qamat bidalilin aqli anna syai'a idza tamma wa kamula la yahtaju ila ziyadah. Jadi, kenapa dia ini batil? Pendapat yang tidak benar karena pendapat ini tidak diriwayatkan oleh seorang sahabat atau tabi'in. Tidak ada yang meriwayatkan tentang riwayat ini. Tidak ada sahabat satupun yang mengatakan bahwa ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itulah yang terakhir kali diturunkan, nggak ada. Akan tetapi itu muncul berdasarkan sangkaan atau dalil akli bahwa sesuatu ketika sudah sempurna itu nggak butuh tambahan. Nah, jadi itulah dasar orang-orang mengatakan bahwa ini yang terakhir. Padahal tidak benar ya. Padahal ini bukan yang terakhir ya. Kan di dalam ayat mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Jadi kalau sudah sempurna sesuatu maka nggak butuh tambahan. Ini dalil aklinya. Tapi nggak benar. Kenapa? Karena kita di dalam mengetahui awal manazal sama akhir manazal tidak boleh berpegang pada akal. Kita harus melihat kepada riwayat dalam menentukan mana yang pertama diturunkan, mana yang terakhir kali diturunkan. Nggak boleh berpegang pada akal gitu ya. Yang kedua al-ayat as-salas, yang 3 wattaqu yawman ayatul riba wa ayatud dain nuzila ba'da hadhil ayat. Jadi ayat yang 3 tersebut, ayat wattaqu yauman, ayatul riba dan ayatul dain itu diturunkan setelah ayat tersebut. Fala takunul akhir li'annal mawjud ma ba'daha. Nah, ayat yang 3 tersebut diturunkan setelah ayat al-yauma akmaltu lakum. Berarti al-yauma akmaltu lakum bukan yang terakhir karena ada yang turun setelahnya ya. Berarti dia bukan terakhir. Yang ketiga, qala Ibnu Jarir at-Tabari annal maqsud bil itmam fi hadhihi al-ayah hiya ajallallahu al-muslimina 'alal kafirin wal musyriki Makkah wa kana al-muslimun hurriyina fi dukhuli Makkah li ada'i ruknil Islam al-khamis wa huwa al-hajj. Jadi, yang mengatakan ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu 'alaikum ni'mati itu adalah itu menunjukkan bahwa orang Islam, Allah telah memenangkan orang Islam terhadap orang kafir. Jadi orang Islam, kaum muslimin atau para sahabat pada masa itu sudah dengan bebas atau dengan leluasa memasuki kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji atau menyempurnakan agama. Jadi kan kita punya rukun Islam ada 5 nih. Nah, orang-orang Madinah itu tidak bisa mengerjakan yang kelima, yaitu haji. Kenapa? Karena kota Makkah belum ditaklukkan. Nah, ketika kota Makkah sudah ditaklukkan, maka itu sudah menjadi sempurna. Ini yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati. Jadi Allah sudah mengalahkan orang-orang kafir ya, Allah sudah mengalahkan orang kafir sehingga orang-orang muslimin itu bebas dengan leluasa untuk masuk kota Makkah dan menyempurnakan agama mereka. Itu yang dimaksud dengan sempurna di sini. Nah, begitu ya, supaya tidak salah paham kita semua bahwa yang terakhir kali diturunkan bukan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bahkan itu tidak terdapat dalam 7 pendapat tadi. Kenapa? Karena dia didasari dengan dalil akli, bukan berdasarkan riwayat dari para sahabat. Nah, begitu. Oke, lanjut sebentar sedikit lagi. Mabahas an akhiri ma nuzila minas surah. Kan tadi kan daripada ayat, sekarang daripada surah. Fiha salah satu aqwal, ada 3 pendapat. Suratul Bara'ah dalla alaihi al-haditsul ladzi rawahu al-Bukhari wa anil Bara' ibn Azib. Yang kedua suratul Maidah, hadis Jabir an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga suratul Nasr fil hadis alladzi rawahu Muslim. Warajih indana huwa surah Bara'ah atau At-Taubah. Mana yang rajih adalah surah At-Taubah. Jadi yang terakhir kali diturunkan adalah surah At-Taubah ya. Daripada surah ini. Kalau ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat siapa? Ayat apa? Ayat apa? Yang 3 tadi. Nah, gitu. Pertanyaan, limadza waradat riwayatun katsiratun an awwalin wa akhiri ma nuzila minal Qur'an. Kenapa banyak riwayat yang menjelaskan tentang awal dan akhir manazal? Jawabannya, li'anna kulla wahidin minhum ajabu ala hasbi dhannihim wa ijtihadihim. Karena masing-masing para sahabat memberikan jawaban ketika ditanya mengenai hal tersebut, mereka menjawab dengan berdasarkan zon dan ijtihad mereka. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak pernah dengan jelas secara sharih menjelaskan, wahai sahabatku, inilah yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran. Enggak ada. Bahkan beliau juga tidak pernah menjelaskan, wahai sahabatku, inilah yang terakhir kali diturunkan dari Al-Quran. Enggak ada. Jadi benar-benar Nabi itu tidak pernah menjelaskan kepada para sahabat mana yang pertama dan mana yang terakhir. Sehingga para sahabat itu menjawab pertanyaan tentang awal wa akhir manazal berdasarkan yang mereka ketahui, berdasarkan ijtihad mereka sendiri. Nah, begitu. Makanya terjadi banyak ikhtilaf mengenai hal tersebut. Yang al-khulasatur rajih fi awwali wa akhiri manazal minal Qur'an.
Khulasahnya awwalu ma nuzila minal qur'ani alal itlaq sadru suratul alaq, yaitu surah al-alaq 1 sampai 5. Selanjutnya akhiru ma nuzila minal qur'an alal itlaq salasu ayatin minal baqarah wa taqu yawman ayatul riba wa ayatud dain. Ini terakhir kali diturunkan dari Al-Qur'an secara mutlak. Selanjutnya awal surat yang nuzilat kamilah ya suratul Fatihah. Ya, ini awal surah pertama yang diturunkan secara sempurna adalah surah Al-Fatihah. Selanjutnya akhir surat yang nuzilat ya surah Bara'ah. Surah terakhir yang diturunkan adalah surah Bara'ah atau At-Taubah. Oke, sekian untuk video part yang ke-13 ini. Kita bertemu lagi di part selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.